Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Coba tatap kiri kanannya dilihat. Adakah wajah-wajah yang luar biasa? Meskipun pakai masker tapi tatapan kita yang luar biasa itu di dalam Tuhan. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, tapi kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau itu ada sesuatu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Di saat kami dekat dengan Engkau, saat itu juga Tuhan kuasa-Mu bekerja. Kami yang sakit Kau berikan kesembuhan. Di saat kami lemah Kau berikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah Tuhan di saat hari ini. Kami mau beribadah di hadapan-Mu. Tuhan urapi setiap kami yang hadir. Berkati kami semua yang hadir. Biarlah pujian penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terpuji buat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Biar Tuhan mau mendengarkan pujian kita di surga yang maha tinggi. Dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Cinta Kau, Yesus.
Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Engkau, Yesus, ku cinta. Sekali lagi katakan, ku cinta Engkau, Yesus, ku cinta. Mari semua jemaat Tuhan yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mari berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari. Katakan, ini kami Tuhan, kami datang kepadamu memberikan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puja Engkau Tuhan. Setiap mulut kami memuji akan Engkau. Biar mulut kami penuh dengan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Amin, amin, benar Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan dengan segenap hati kepada Tuhan. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Amin.
dengan sukacita, dengan berpengharapan kepada Allah, tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk jemaat. Terima kasih. Kami punya Allah yang besar. Tidak ada alasan untuk kami menyerah. Karena kami tahu Tuhan yang pegang tangan kami. Haleluya. Saat ku sendiri, tak ada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku dalam lembah kekelaman, dalam lembah, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menopangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Amin. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikan kecuali Engkau Tuhan. Seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Kau ada, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menopangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Yang pernah ditolong Tuhan, pujikan dengan sungguh. Tangan kuat yang menopangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu. Mari sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati, tangan-Mu Tuhan. Tangan kuat yang menopangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Amin. Ku perlu kuasa-Mu
Siapa yang pada siang hari ini percaya bahwa hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong kita, mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Sekali lagi katakan, tangan kuat yang memegangku. Segera patahkan. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari yang butuh pertolongan Tuhan sembah Dia. Haleluya. Mari tinggikan namanya. Mari berserulah hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan Allah yang sanggup menolong hidup Anda dan saya. Haleluya. Oh, kira malala malama lama 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 lama. Shikira malama lama 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 lama. Kami mau berseru-seru hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah gunung batu kami. Hanya Engkaulah jawaban atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Shikira marama lama lama ya rama lama ya sekirere. Kira la lama ya sikira la la lama. Haleluya. Shikira marama lama 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 lama. Kami arahkan mata kami memandang kepada Tuhan. Sebab tidak ada di dunia ini yang kami andalkan selain Engkau ya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, kira marama lama lama ya sikina la 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 la. Haleluya. Kira marama lama 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 lama. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Shikira para malam 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 malam. Yesus Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Itulah pengakuan kami di hadapan-Mu pada pagi siang hari ini. Bahwa kami gak mau jalan sendirian. Karena kami gak tahu apa yang akan terjadi di depan kami ya Tuhan. Dunia yang begitu gelap, yang begitu menakutkan bagi kami. Oleh sebab itu kami mau selalu berjalan bersama dengan Engkau. Sebab Engkaulah gembala kami yang selalu menuntun kami ya Tuhan. Melewati segala lembah kekelamnya yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya gada dan tongkat-Mu itulah yang menjagai kami, yang menyertai hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi siang hari ini, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, itulah pengakuan iman kami. Bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Segala persoalan yang kami hadapi hari-hari ini kami percaya. Di waktu yang tepat Tuhan pasti akan membawa kami di jalan kemenangan demi jalan kemenangan bersama dengan Kau. Bagian kami adalah kami harus nurut taat. Kami harus selalu berjalan sesuai dengan arahan dan petunjuk-Mu ya Tuhan.
Terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami berdoa, kami mau selalu berkata Engkau Allah yang baik, sangat baik kepada kami. Sebab kalau kami ada pada pagi hari ini, tempat ini, semua karena kebaikan-Mu. Kalau kami mengingat 2-3 tahun yang lalu di mana pandemi begitu menakutkan Tuhan, merajalela, menerpa dunia ini, di Indonesia juga. Kalau kami semua diluputkan, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berkata pada siang hari ini, hidup kami karena anugerah Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri kami dapat menjalani hidup kami. Tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami akan keluar sebagai umat yang lebih dari pemenang. Karena kami berjalan bersama dengan Yesus, pencipta alam semesta ini. Yang selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas dalam segala hal ini Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Engkau Allah Roh Kudus yang bergerak di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang tidak terbatas itu. Engkau sanggup memberikan hikmat pengertian buat setiap kami. Sehingga setiap kami merenungkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Hidup kami diubahkan, hidup kami dikuatkan kembali. Dan kami semakin menyala-nyala mengikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Kok lemes ya? Shalom. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur pada hari ini di ibadah yang kedua saya boleh kembali melayani di tempat ini. Sebab itu sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih buat Om dan Tante, buat seluruh jajaran tim penggembalaan di tempat ini yang telah memberikan kesempatan buat saya membagikan gitu ya. Membagikan, men-sharingkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya berbicara membagikan? Karena sebelum firman ini saya sampaikan, itu sudah berbicara terlebih dahulu, sudah mengkoreksi terlebih dahulu hidup saya Bapak Ibu. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa dalam hidup kita membutuhkan firman Tuhan. Amin. Nah sebelum lebih jauh kita membahas, kita merenungkan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Daniel Priyandana, saya berasal dari kota Semarang, saya berjemaat di GBI Gajah Mada Semarang dan saya termasuk di tim penggembalaan di GBI Gajah Mada Semarang dan saya juga masih bekerja di perusahaan swasta, distribusi. Saya sebagai profesional muda juga, jadi saya mau berkata buat anak-anak muda tempat ini ya. Kalau engkau misalnya satu kali Om Budi ini berkata, yuk melayani Tuhan, yuk melayani Tuhan, yuk menyala-nyala buat Tuhan. Jangan sampai kita berkata, nanti dulu Om, aku masih sibuk ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebetulnya bukan masalah sibuk atau tidak sibuknya. Masalahnya adalah apakah kita mau menyediakan waktu kita buat Tuhan atau tidak. Karena ketika kita mau menyediakan waktu kita buat Tuhan, saya percaya kita akan diberi hikmat untuk mengatur waktu dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Jangan dibalik Bapak Ibu karena tidak boleh ya 1 orang istri dan 2 orang anak. Dan saya bersyukur kalau pada siang hari ini bisa berada tengah-tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita membutuhkan firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Siapakah di antara Bapak Ibu yang hadir pada pagi siang hari ini di ibadah kedua? Bapak Ibu antusias merenungkan firman Tuhan, yang antusias bisa katakan yes. Yang semangat boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita harus antusias Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang ada di dunia yang gelap ini. Kegelapan itu buat setiap kita, kalau listrik ini mati misalnya ya, gelap gulita, itu bikin sesek Bapak Ibu. Tapi ketika ada cahaya yang masuk, ada terang yang menuntun kita kepada jalan, itu membuat kita itu jadi bersuka cita Bapak Ibu. Dan di tengah dunia yang gelap ini, hanya firman Tuhan itulah menjadi terang buat setiap hidup kita, amin. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tapi seringkali kita tidak mau merenungkan firman Tuhan, kenapa? Karena seringkali kita ini hanya mau berkatnya saja. Tapi tidak mau merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, karena Bapak Ibu sudah berjanji sama saya,
mau antusias mendengarkan firman Tuhan dan semangat mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari pegang janji Bapak Ibu Saudara sekalian untuk fokus. Amin. Jangan ada yang lihat handphone dan harap juga jangan ada yang tidur ya. Karena saya sedang tidak mendongeng, tapi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, siap Bapak Ibu? Nah, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Ya, mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Baik, saya sudah siapkan PowerPoint-nya, sedang disiapkan oleh tim multimedia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa ini kita perlu mengikut Yesus dengan sepenuh hati? Karena seringkali dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita mengikut Yesus itu tidak sepenuh hati. Halo? Kita mengikut Yesus itu ada maunya Bapak Ibu. Kita taat sama Tuhan ada maunya. Ada begitu banyak orang ketika kita bertanya, kenapa kamu taat sama Tuhan? Kenapa kamu ke gereja ikut Yesus? Ya supaya aku diberkati. Supaya aku enggak dihukum sama Tuhan. Yang penting aku ke gereja. Di gereja aku ngantuk, di gereja aku lihat handphone, ngomong-ngomong sendiri, enggak apa-apa. Yang penting aku ke gereja, biar enggak dihukum. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau itu prinsip kita sedang tidak mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita sedang mengikuti Yesus dengan sebuah tuntutan. Tuhan, aku sudah mengikut Engkau loh ini. Aku sudah ibadah loh pada pagi hari ini. Aku sudah merenungkan firman-Mu loh. Sekarang gantian, aku sudah melakukan bagianku. Mari Tuhan melakukan bagian-Mu Tuhan. Yaitu menjawab doaku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali secara tidak sadar kita melakukan itu. Dan kita menganggap Tuhan itu bukan Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu adalah sebuah pribadi yang bisa kita suruh-suruh. Kenapa? Karena aku sudah melakukan bagianku, sekarang bagian Tuhan melakukan bagiannya. Nah, pada pagi siang hari ini saya ingin mengajak kita semua mari merenungkan sebuah tema ini. Sederhana, tapi saya berdoa ini bisa merubah cara berpikir kita. Mari kita lihat bersama-sama dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Ayat yang sudah sering kita baca, tapi kita mau melihat sekali lagi ya. Kita baca bersama-sama ya. Habakuk pasal 3, ayat 17 sampai ayat 18. 2, 3. Sekalipun pohon ara hasil pohon zaitun, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini kan kalau kita baca kan kita bilang amin gitu ya. Tapi pada saat kita mengalami bisnis kita turun, ekonomi kita turun, kita mengalami kelemahan tubuh, doa yang tidak dijawab, pertanyaan adalah apakah kita masih bisa berkata seperti ini? Namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah sebuah ciri mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Mengikut Yesus dengan sepenuh hati itu adalah pada saat kita ini taat bukan karena imbalan. Ya, jadi seringkali gini loh Bapak Ibu, kita tuh seringkali salah kaprah. Salah kaprahnya adalah aku mau taat supaya aku diberkati. Aku mau taat supaya aku diluputkan dari malapetaka. Kalau aku mengalami musibah, oh berarti itu sanksi berat buat aku, berarti aku harus lebih sungguh lagi taat kepada Tuhan supaya Tuhan lebih baik sama aku. Supaya Tuhan lebih sayang sama aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak diukur dari seberapa ketaatan kita. Halo? Kita taat, tidak taat, Tuhan tetap baik. Amin. Karena firman Tuhan jelas katakan kebaikannya tidak pernah berubah Bapak Ibu. Satu kali di tahun lalu, saya pelayanan ke Kota Pati. Dari Semarang ke Pati kira-kira 2 jam. 2 kali ibadah pagi dan sore. Jam 5 setelah selesai ibadah, Bapak Gembalanya mendoakan saya untuk saya perjalanan pulang kembali ke Semarang. Waktu itu saya berdua sama istri. Ya. Waktu kami mulai keluar Kota Pati, itu sawah Bapak Ibu. Ya gelap sawah.
Dan jalannya itu banyak truk, banyak bis, dan kami itu susah untuk mendahului. Nah karena itu sudah kira-kira mungkin jam setengah 8, sekitar jam 8 malam. Dan saya ingin segera kembali ke rumah gitu ya. Saya kemudian mau menyalip truk itu dari sebelah kiri. Truk dari sebelah kiri. Karena saya lihat, oh aman, bisa ini mobil saya masuk. Saya truk sebelah kiri. Saya tuh baru pelan jalannya Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau menyalip truk itu kan coba bayangkan kan nggak mungkin di belakang truk kita bisa jalan 100 km kan nggak mungkin Bapak. Jalan paling 40, 30 gitu ya. Saya baru mau ancang-ancang kiri, saya mau ngegas Bapak. Tiba-tiba suara blodak gitu. Saya sampai waduh. Saya sudah feeling wah ini ban saya ini pasti. Ini ban saya pasti. Setelah itu jalan mungkin sekitar 100 meter. Tiba-tiba suara glodek-glodek, waduh. Ban saya gembes ya pasti. Kemudian saya bilang sama istri, ya wes kita minggir dulu. Ya, di tengah sawah, gelap gitu. Saya minggir Bapak. Ketika saya turun, saya lebih kaget lagi. Ternyata 2 ban saya pecah semua. Kiri, depan, belakang pecah. Ya, kiri, depan, belakang pecah. Pada saat itu saya sempat bingung. Kenapa? Saya telepon ke dealernya, saya minta tolong. Nggak ada yang buka karena hari Minggu. Saya telepon ke gereja di Pati minta tolong bisa ada enggak ya toko kira-kira toko ban yang bisa enggak ada yang buka dulu ada yang buka dulu karena saya memahami hari Minggu Bapak Ibu. Ya waktu itu saya sama istri saya bilang sama istri udah kamu di mobil ya. Kunci semua pintunya, udah mobil biar nyala. Saya tak jalan cari tukang tempel ban. Karena yang satu bisa diganti ban serep, yang satu kan nggak bisa diganti ban serep Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya tak jalan aja. Kemudian istri bilang hati-hati loh banyak truk. Habis hujan, becek, saya bilang ya wis lah. Pelan-pelan aja saya bilang itu. Sambil saya pakai senter handphone Bapak Ibu. Saya jalan kira-kira 1 kilometer. Tiba-tiba ada tempel ban di sana yang mau tutup. Saya panggil bapaknya, Pak saya perlu bantuan Pak, mobil saya itu 1 kilometer itu ya di belakang itu. Kembes Pak, Bapak punya ban, ini ban dalam enggak Pak? Dia bilang enggak punya Pak, saya ban dalam. Punyanya ban bekas gitu. Saya pikir waduh ban bekasnya juga tipis. Ya wis lah Pak, enggak apa-apa. Daripada saya enggak bisa sampai ke Semarang. Nah, setelah lewat kejadian itu, akhirnya kami bisa kembali ke Semarang. Dalam perjalanan kami pulang Bapak Ibu, saya diingatkan Tuhan seperti ini. Seringkali kita melihat musibah yang terjadi dalam hidup kita itu sebagai hukuman Tuhan. Halo? Kalau saya punya cara pandang seperti itu, saya pasti akan komplain sama Tuhan. Tuhan aku sudah melayanimu loh Tuhan. Aku ini baru pulang pelayanan loh ini Tuhan. Kok aku dapat musibah? Tapi pada saat itu saya bersyukur, saya sama istri kami saling menguatkan berkata, inilah kebaikan Tuhan. Kenapa kebaikan Tuhan Bapak Ibu? Karena kita kan nggak tahu berapa kilometer depan sana akan terjadi apa dalam hidup kita. Saya berkata kepada istri, pasti Tuhan mau meluputkan kita dari musibah yang lebih besar. Sehingga kita dipaksa untuk kita minggir, kita berhenti. 1,5 jam loh Bapak Ibu. Dengan kondisi yang gelap seperti itu. Tapi saya bersyukur. Yaitu kalau kita bisa melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan Bapak Ibu. Saya berkata sama istri kok bisa ya. Ada tukang tempel ban yang mau tutup. Ada ban bekas. Sehingga semua seperti sudah diatur Bapak Ibu. Dan pada saat itu kami bisa kembali ke Semarang dengan selamat. Beberapa hari kemudian saya dihubungi oleh gembalanya. Dan gembalanya bilang Pak bisa melayani lagi kami di Pati enggak? Saya langsung jawab siap saya akan ke Pati lagi. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus memahami segala sesuatu dalam hidup kita jangan diukur dari ketaatan kita Bapak Ibu. Seringkali kita menempatkan ketaatan itu sebagai apa ya? Oh aku taat supaya aku ya. Tapi tempatkan ketaatan itu sebagai akibat. Jangan tempatkan ketaatan sebagai sebab. Gini Bapak, kalau kita menempatkan ketaatan sebagai akibat, berarti apa? Kalau kita menyadari Tuhan sudah baik dalam hidup kita, kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita, maka kita mau taat kepada Tuhan, itulah ketaatan yang benar Bapak Ibu. Tapi ketika kita menempatkan ketaatan ini sebagai sebab, supaya akibatnya kita biar diberkati, diluputkan dari masalah sebagainya. Saya berkata ketaatan kita dengan pamrih Bapak Ibu. Ketaatan kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nanti ada sebuah kesaksian lagi yang saya ingin ceritakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat hidup mengikut Yesus, penuh dengan kesulitan dan tantangan. Tetapi tetap mempercayainya tanpa pamrih.
Itulah mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Yang sepakat katakan amin. Ketika hidup mengikut Yesus penuh dengan kesulitan, tantangan, masalah, tapi kita tetap mempercayai Dia, mempercayai janjinya, dan tetap melayani Dia. Itulah mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Itulah ketaatan yang Tuhan inginkan bagi setiap kita anak-anak. Kita belajar di sebuah kisah Bapak Ibu. Yosua pasal 24 ayat 14. Di antara kita berkata bahwa, apa iso Pak? Kita taat, tidak menuntut. Karena kan kadang kita taat menuntut Bapak Ibu. Ya, di perusahaan, kita taat kepada aturan perusahaan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan reward, penghargaan gitu ya. Supaya kita mendapatkan gajinya tahun depan naik. Supaya bonusnya cair dan sebagainya. Itu ketaatan yang menuntut Bapak Ibu. Tapi kalau kita taat di perusahaan karena kita ngerti bahwa di perusahaan itu adalah ladang pelayanan kita yang Tuhan sudah berikan. Karena kebaikan Tuhan kita ada pekerjaan. Karena kebaikan Tuhan kita diberi tempat di situ untuk berkarya. Maka ketaatan kita tidak akan menuntut Bapak Ibu. Kita lihat ini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi saya berkata seperti ini, kalau Alkitab kita menulis bahwa kita bisa mengabdi kepada Tuhan, kita bisa mengikut Yesus dengan tanpa pamrih, dengan tulus, ikhlas dan setia, saya mau berkata kita bisa taat seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya Pak sulit Pak, tidak bisa kita Pak. Duh, kalau Alkitab sudah tulis saya percaya, kita pasti dimampukan, amin. Tapi harus dengan cara yang benar Bapak Ibu. Kalau kita menempatkan ketaatan itu sebagai sebuah sebab agar akibatnya kita diberkati, makanya tidak heran sebagian orang itu taatnya ya setengah-setengah. Kalau pas diberkati Tuhan saja dia bisa antusias, dia bisa semangat. Tapi ketika keadaannya tidak baik, ketika mengalami masalah ya taatnya juga mulai kendor Bapak Ibu. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa Yosua berkata kepada bangsa Israel, mari kita beribadah kepadanya. Dengan tulus, ikhlas dan setia, berarti Tuhan pasti memampukan. Dalam terjemahan yang lain demikian dikatakan bahwa so now fear God, worship Him in total commitment. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan wholeheartedly, sepenuh hati. Jadi tulus, ikhlas dan setia itu berbicara mengenai kita mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Bisa, kita akan belajar caranya bersama-sama Bapak Ibu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas adalah bersih hati atau tulus hati. Ikhlas juga memiliki pengertian melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Karena kita tahu Tuhan sudah memberkati hidup kita, maka kita ikhlas. Pasti bisa Bapak Ibu. Tetapi ketika kita tidak menyadari pengorbanan Tuhan, kita tidak menyadari kebaikan Tuhan, maka untuk ikhlas adalah sebuah hal yang sangat sulit. Mengikut Yesus dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas dan setia ditandai dengan apa? Menjauhkan atau membuang Allah lain yang ada padanya. Jadi saya berkata bahwa kalau kita mau mengikut Yesus dengan sepenuh hati, Bapak Ibu, jangan buka celah. Jangan buka celah kepada Allah-Allah lain yang akan memerintah dalam hidup kita. Ya, kita harus selalu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, harus selalu mengingatkan hidup kita bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Bahwa Allah lah yang terutama dalam hidup kita Bapak Ibu. Mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Berarti kita telah mati terhadap kepentingan diri kita sendiri. Dan hanya tunduk kepada Tuhan. Nah sekarang kita belajar bersama-sama. Apa yang diajarkan oleh Alkitab melalui Yosua kepada bangsa Israel. Dan kepada kita semua pada siang hari ini. Yang pertama Bapak Ibu. Yosua pasal 24 ayat 14a. Perhatikan ini ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ada kata oleh sebab itu. Kalau ada kata oleh sebab itu, kalau kita belajar dalam sebuah struktur kalimat bahasa Indonesia, berarti kita harus melihat yang di atasnya Bapak Ibu. Kalau di ayat 14 ini berkata oleh sebab itu, berarti kita harus membaca di ayat yang pertama sampai ayat 13. Karena di situ pasti akan dijelaskan
alasannya kenapa kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Berdasarkan ini Bapak Ibu, ayat 1 sampai 13, nanti kita akan lihat satu persatu. Yosua sedang mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, menyadarkan kembali kepada bangsa Israel akan kesetiaan Tuhan yang telah Tuhan buktikan. Sehingga di ayat 14, Yosua berkata, oleh sebab itu, maka kamu akan bisa beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kalau tidak ada ayat 1 sampai 13, memang rasanya untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia itu menjadi satu hal yang sulit. Karena pada dasarnya manusia ini taat karena pamrih. Taat karena minta sesuatu. Taat karena mengharapkan imbalan. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan segalanya, kita sadar penuh, maka kita bisa mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Apa yang Yosua ingatkan kepada bangsa Israel? Yang pertama adalah Yosua mengingatkan akan kesetiaan Tuhan kepada para pendahulu bangsa Israel. Nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita nggak ada waktu membaca satu persatu. Tapi di sana dikatakan, diceritakan ini ya. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel akan kesetiaan Tuhan kepada para pendahulunya. Kebaikannya ditunjukkan di awal hubungannya dengan Abraham. Saat dia dibesarkan dalam lingkungan penyembah berhala dan keturunan Abraham. Jadi Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana kebaikan Tuhan telah dinyatakan pada saat Abraham dia berada di lingkungan penyembah berhala. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, dan Yosua ingatkan kembali itu kepada bangsa Israel. Supaya apa? Bangsa Israel itu supaya ingat Bapak Ibu bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak lekang oleh waktu. Jadi kalau pada pagi siang hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di waktu yang dulu engkau pernah ditolong oleh Tuhan, jangan pernah lupakan kebaikannya, amin. Kalau di waktu yang dulu Tuhan pernah tolong saudara, percayalah kesetiaan Tuhan tidak berubah, tidak lekang oleh waktu. Kalau dulu hari ini saudara ditolong oleh Tuhan, di waktu yang datang Tuhan pasti sanggup menolong saudara, amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini harus kita ingat Bapak Ibu. Karena seringkali manusia itu melupakan kebaikan Tuhan hanya gara-gara satu masalah. Tapi lupa semua kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya. Seringkali ketika ada sakit, kelemahan tubuh, berdoa, aduh Tuhan kok aku tidak disembuhkan ya Tuhan, kenapa? Loh, lupa Bapak Ibu bahwa selama hidupnya dari mulai bayi sampai umur pada saat dia mengalami sakit itu, kan sudah ada beberapa sakit yang disembuhkan oleh Tuhan. Lupa hanya gara-gara satu sakit yang dialami, dia melupakan semua apa yang Tuhan pernah perbuat, apa yang Tuhan sudah sembuhkan dalam hidupnya dia. Hanya gara-gara satu hal. Oleh sebab itu Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel. Engkau bisa taat, engkau bisa tulus ikhlas mengikut Yesus. Kalau engkau selalu mengingat kesetiaan Tuhan, itu tidak lekang oleh waktu. Kalau dulu engkau pernah ditolong Tuhan, percayalah hari ini dan seterusnya Tuhan masih bisa menolong Anda dan saya, amin. Kita coba renungkan ya Bapak Ibu. 2-3 tahun yang lalu pandemi begitu luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Pandemi begitu luar biasa di dunia, di Indonesia ini Bapak Ibu. Dan saya mau katakan, kalau Anda dan saya hari ini bisa ada di tempat ini, itu kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan Bapak Ibu. Jangan pernah anggap sepele hal-hal seperti itu. Loh, itu bukan hal yang sepele loh Bapak Ibu. Kalau kita mengingat ya, ada mungkin saudara kita, teman kita yang kita kenal sudah pulang duluan ke surga loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan masih beri kesempatan kita. Itulah kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, kita seringkali apa? Selalu menuntut Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Loh, padahal Tuhan itu sudah tolong, selalu tolong hidup kita Bapak Ibu. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kesetiaan Tuhan tidak lekang oleh waktu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kesetiaan Tuhan dalam pelarian dari Mesir. Yosua pasal 24 ayat 5-7b
Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, tapi saya akan tampilkan di sini ayat 5. Dalam terjemahan firman Allah itu berkata seperti ini. Kemudian aku mengirim Musa dan Harun untuk mendatangkan tulah ke atas Mesir. Sesudah itu aku membawa umatku keluar sebagai orang-orang yang merdeka. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak meninggalkan Israel di dalam perbudakan di Mesir. Di waktu yang tepat, dia mengutus Musa dan Harun untuk menyelamatkan umatnya. Saya mau berkata bahwa Tuhan juga mengingatkan buat setiap kita pada pagi siang hari ini. Di waktu yang tepat Tuhan pasti menolong Anda dan saya, amin. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi apapun pergumulan, apapun juga yang Anda sedang alami pada hari ini, mari percayalah kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Di waktu yang tepat dia sanggup menolong Anda. Tidak tahu caranya bagaimana, tapi kita percaya dia Tuhan yang kreatif. Dia Tuhan yang selalu buka jalan dalam setiap kehidupan kita. Tidak tahu caranya bagaimana. Pandemi yang lalu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada begitu banyak kesaksian juga Bapak Ibu. Bagaimana melalui pandemi Tuhan bekerja, Tuhan meluputkan, Tuhan juga bahkan memberkati usaha beberapa anak Tuhan. Bukannya Tuhan pilih kasih, enggak Bapak Ibu. Tetapi saya mau berkata bahwa itulah kebaikan yang Tuhan sedang tunjukkan kepada setiap kita. Mujizat Tuhan itu Tuhan bisa dengan mudah berikan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Tapi pertanyaan kadang seperti ini. Ini mungkin pertanyaan yang seringkali juga timbul dalam hati saya atau mungkin dalam hati Bapak Ibu. Kalau Tuhan selalu buat mujizat Pak, kenapa yang lain mendapat mujizat? Saya belum mendapat mujizat. Ada pertanyaan seperti itu Bapak Ibu? Atau hanya saya saja yang kadang dulu saya berpikir seperti itu? Atau tidak ada yang mau ngaku Bapak Ibu? Aku dikasih Tuhan. Saya berkata seperti ini ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Untuk membuat mujizat itu Tuhan dengan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tapi itu bukan tujuan Tuhan memberikan mujizatnya dalam hidup kita. Saya mau beritahu. Setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, tujuan utama Tuhan adalah mengubah kehidupan kita dulu. Saudara percaya? Mengubah hidup kita dulu. Itulah yang terpenting Bapak Ibu. Saya sudah mendengar banyak kesaksian. Masalahnya sama, masalahnya belum berubah. Tetapi ketika hidup mereka diubahkan, hidup mereka dikuatkan, maka mereka tetap bisa mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Menunggu di waktu yang tepat ini Bapak Ibu. Ya, katakan aku mengirim Musa dan Harun, pertanyaan gini. Kita tidak ada yang tahu kapan pertolongan itu datang dalam hidup kita. Kan kita harus menunggu Bapak Ibu. Nah di tengah kita menunggu ini, percayalah waktu menunggu ini adalah waktu yang terbaik. Tuhan memproses kehidupan saya dan Anda. Ketika supaya di waktunya Tuhan memberikan mujizatnya, kita tidak lupa diri dan kita berkata, semua karena aku, sehingga aku bisa keluar dari sini. Tapi ketika hidup kita sudah dibentuk oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan, kita akan berkata, semua karena Tuhan, bukan karena aku. Kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Yang berikutnya, 3, kesetiaan Tuhan di padang gurun. Yosua pasal yang ke-24, 7c sampai 10. Saya bacakan ayat 9 sampai 10 saja. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Biliam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Biliam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah kesetiaan Tuhan. Kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan, kita bergaul kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan yang setia itu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Mungkin ada temanmu yang mengutuki engkau, tapi ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang setia. Kutuk tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Dan kutuk yang diucapkan oleh teman kita, oleh siapapun juga dalam hidup kita, kalau kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat. Amin. Itulah yang Tuhan tunjukkan. Pada saat itu, ya, Balak bin Sipor Raja Moab bangkit, menyuruh Biliam mengutuki. Tetapi ayat 10 perhatikan, ini sungguh indah. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Biliam. Tuhan berkata, aku tidak mau mendengarkan Biliam. Sehingga Tuhan pun memberkati. Itulah kesetiaan Tuhan.
dalam kehidupan kita. Kalau tanpa penyelamatan di atas kayu salib Bapak Ibu, kita nggak bisa diselamatkan. Kita masih hidup di dalam dosa. Tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Itulah kebaikan Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan di tanah Kanaan. Yosua pasal 24 ayat 11 sampai 13. Nah 13 saya tuliskan di sini, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang akan makan hasilnya. Kita bisa hidup sampai dengan saat ini, percayalah. Semua bukan karena kemampuan kita, amin. Sering kali saya selalu ingatkan kepada teman-teman, semua bukan karena kemampuanmu. Tetapi semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda, profesional muda yang minta waktu ketemu sama saya. Dia bekerja di sebuah mall di Semarang. Ya, dia adalah anak komsel saya juga akhirnya Bapak Ibu menjadi gabung dengan komsel saya. Mereka seperti ini, kok aku mau tanya, aku tuh punya pimpinan, ya, itu selalu mengakui ide yang aku ajukan untuk semua kegiatan event di mall itu sebagai idenya dia. Aku harus bagaimana ya kok? Apakah aku harus langsung melewati pimpinanku? Karena di atas pimpinanku itu ada GM. Apakah aku langsung ke GM dan aku melewati dia? Saya berkata seperti ini. Kenapa kamu berpikir seperti, loh kan wajar kok, itu kan ideku. Kok dia ngaku-ngakunya itu idenya dia. Dan dia ngomong ke GM bahwa itu idenya dia. Loh, lah kalau seperti itu kan yang enak dia toh kok. Aku ini sudah berusaha cari ide. Tapi yang dipuji dia. Bisa-bisa dia dapat promosi jabatan. Bisa-bisa dia yang gajian naik, saya tidak. Saya berkata seperti dia seperti ini. Kepada pemuda ini, anak komsel saya. Saya kemudian berkata, saya ajak dia berpikir. Saya berkata bahwa apa yang akan kamu lakukan itu adalah nilai dunia. Dunia kan mengajarkan Bapak Ibu ya, kalau kita dalam bekerja, kalau pemimpinmu di atasmu itu tidak memperhatikan kamu, ya udah laporkan di atasnya aja. Enggak usah hargai pemimpinmu, berontaklah kepada pemimpinmu, langsung kamu lompati pemimpinmu, itu nilai dunia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, jangan melakukan itu. Saya mau ajak dia berpikir seperti ini. Coba kamu pikirkan, ide itu dari Tuhan atau dari kamu? Oh dari aku kok. Saya ulangi lagi pertanyaan sama dia. Ide itu kamu mendapatkan dari Tuhan atau dari kamu? Kemudian dia mulai berpikir Bapak. Dan dia berkata, dari Tuhan kok. Nah, kalau ide itu dari Tuhan, kenapa kamu merasa bahwa dia mencuri darimu? Saya akhirnya berkata kepada dia seperti ini. Percayalah kalau itu ide dari Tuhan dan pimpinan di atasmu ini mengakuinya itu sebagai idenya dia. Ketakutanmu itu apa sih? Ketakutanmu itu kan kamu tidak naik gaji, kamu tidak mendapat promosi kan? Iya kok. Kemudian saya jelaskan ini Bapak Ibu. Saya berkata seperti ini. Dengar ya, promosi datangnya daripada Tuhan. Berkat itu Tuhan. Jadi saya mau berkata kepada dia pada saat itu. Kalau nanti kamu dipromosi itu bukan karena kamu hebat, enggak. Tapi karena kamu disertai Tuhan. Tuhan bekerja atas hidupmu sehingga kamu dipromosi oleh Tuhan. Saya ingatkan dia selalu bahwa hidup ini itu bukan berbicara bahwa aku mampu, aku bisa, semua karena aku enggak. Tapi hidup ini selalu berbicara bahwa kita terbatas, tapi kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Dan akhirnya dia mulai berpikir iya ya kok ya. Saya berkata kalau kamu melakukan nilai dunia, konflik yang terjadi. Pemimpinmu akan marah sama kamu juga akan semakin tidak damai sejahtera di situ. Sudahlah, percayalah promosi datangnya daripada Tuhan. Kalau dia terus menganggap ide itu sebagai idenya dia di atas pimpinannya, sehingga dia yang naik jabatan dan naik gaji, percayalah berarti Tuhan sudah menyediakan promosi yang lebih baik dalam hidupmu. Tuhan sudah menyediakan berkat yang lebih baik dalam hidupmu. Dan dia melakukan itu. Singkat cerita, kemarin ketemu sama saya lagi dan dia berkata, oh sekarang aku jadi lebih damai, aku jadi lebih ngerti apa yang saya lakukan ini bukan karena saya, tapi
tapi karena Tuhan. Dan dia berkata, setelah kejadian itu, ketemu sama saya ngobrol sebagainya, sekarang ketika dia ketemu pimpinannya, dia tidak merasa bahwa pimpinan mencuri idenya dia. Karena dia menyadari, itu ide dari Tuhan, itu bukan ide dari saya. Dan percaya bahwa kalau Tuhan sudah mengangkat saya, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan akan mengangkat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, percayalah tidak ada satupun pintu yang menutupnya. Amin. Tahun 2007 saya mulai bekerja di perusahaan seperti sekarang ini Bapak Ibu. Sebagai seorang sales, 2007. Dalam waktu setahun tiba-tiba saya mendapat promosi sebagai kepala cabang. Banyak yang tidak suka Bapak Ibu, yang orang-orang lama. Saya tahu persis. Karena merasa iki, kalau orang bilang, cah wingi sore gitu ya. Ya baru seumur jagung kok tiba-tiba naik jadi kepala cabang. Yang sales manager kan juga bisa harusnya. Yang asisten manager kan juga bisa. Kenapa ini dari sales sang lompat berapa tingkat? Yang berkata itu bukan saya. Itu karena Tuhan. Jadi saya mau berkata pada pagi hari ini. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu. Engkau disalahi. Engkau dipojokkan. Supaya engkau tidak naik gaji. Supaya engkau tidak naik jabatan. Percayalah Tuhan akan bela. Amin. Bagian kita adalah mari tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu saya kelihatannya sudah habis. Ya, minta waktu sebentar ya. Oke. Mazmur 127 ayat pertama, firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Kalau bukan Allah yang mendirikan rumah, sia-sialah pekerjaan tukang yang mendirikannya. Amin. Kalau bukan Allah yang melindungi kota, para penjaga tidak ada gunanya. Mungkin dia berkata, Pak kalau gitu saya tidak usah kerja. Keliru, bukan seperti itu. Bekerjalah, tapi percayalah ketika kita menempatkan ini di dalam pekerjaan kita, usaha kita, ada berkat Tuhan yang menyertai. Amin. Kalau kita diberkati bukan karena kekuatan kita, karena ada Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melindungi kita. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Kita masih hidup karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Setiap pagi ia menunjukkannya dengan cara yang baru. Engkau sangat benar dan setia. Dia Tuhan yang sangat benar dan setia. Dan sebelum di slide yang terakhir, saya ingin satu kesaksian. Kesaksian ini saya alami tahun 2018 dan sampai sekarang Tuhan masih proses saya. Jadi kemarin sempat cerita ke Om Budi dan Tante Jin bahwa anak saya yang kedua itu tahun 2018 ya pertengahan itu didiagnosa PDD-NOS. PDD-NOS itu adalah sindrom autis. Gejala autis. Jadi kalau orang flu itu baru gejala. Belum flu tapi baru gejalanya. Bisa flu bisa autis bisa. Ya, kalau enggak segera ditangani bisa mengarah ke sana. Apa tandanya? Anak saya itu mengalami terlambat bicara. Sampai umur 4 tahun lebih, bicaranya itu masih belum lancar. Sehingga ketika di sekolah itu, dia sering marah sama gurunya. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan sesuatu itu tidak bisa gitu ya. Jadi dia rasanya jengkel sendiri gitu. Ngomong tapi gurunya tidak mudeng, tidak ngerti. Pada saat itu, sebagai orang tua Bapak Ibu, yang respon saya pertama kali pada saat itu adalah, saya bertanya sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Aku punya salah apa ya? Aku ini sudah benar-benar melayani Tuhan. Aku ini dari mulai muda, aku melayani Tuhan. Tapi anakku kedua seperti ini, mulai menyalahkan Tuhan pada saat itu Bapak Ibu. Pada saat saya sama istri berdoa, rasa-rasanya Tuhan itu cuma diem. Tidak memberi jawaban. Akhirnya istri berkata, piye ki enake. Ya udah kita ikutin aja lah, psikolognya bilang harus terapi ya kita terapi. Pada saat itu saya tanya kepada yang menangani, perlu obat enggak? Berkata, oh enggak perlu Pak, enggak perlu. Ini dia masih tanpa perlu minum obat bisa. Akhirnya oke. Kami memutuskan seminggu itu kami terapi 3 kali. Seminggu 3 kali, 1 jam. Nah, kami antar. Sampai 2019 akhir Bapak Ibu. Kami juga berdoa, kami juga antar dia terapi. 2019 akhir Bapak Ibu tahu, tidak mengalami perubahan yang baik. Semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi Bapak Ibu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan kenapa Tuhan? Sampai satu kali di perjalanan ya, di perjalanan, saya mungkin minta tolong, mungkin bisa keyboard bisa bantu saya. Ada satu lagu yang saya ingin nyanyikan, bisa main keyboard. Pada satu kali di mobil itu,
pada saat saya mengendarai mobil bersama dengan istri dan anak saya ini, sama anak saya pertama, tiba-tiba dia menyanyikan sebuah lagu. Dan itu betul-betul saya percaya ini suara Tuhan. Siapa dia? Dia bernyanyi seperti ini, Bapak Ibu. Pada saat itu saya berkata, oh Tuhan, Engkau Allah yang baik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Anak saya bisa nyanyi ini. Semua untuk kemudian dia berkata seperti ini. Waktu Tuhan cobaanku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada saat itu saya memutuskan sama istri, udah kita gak usah tanya sama Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setelah kejadian itu Bapak Ibu, saya jadi ngerti apa yang dikatakan Yosua. Bahwa ternyata selama ini ketaatan saya menuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani. Aku sudah seperti ini Tuhan. Tuhan ubah hidup kami. Melalui anak saya yang kedua ini. Jadi saya mau berkata pada siang hari ini. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, Tuhan lebih concern untuk mengubah kita terlebih dahulu. Amin. Sejak kejadian itu, saya mengikuti Yesus, saya melayani Yesus tanpa imbalan apa-apa. Sejak saat itu, saya percaya sama Yesus tanpa mengharapkan sesuatu. Sejak saat itu, saya tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan anak saya. Tidak. Saya cuma ajak anak saya, misbah keluarga setiap. Baca firman Tuhan, doa sama Tuhan. Setiap malam Bapak Ibu, sampai dengan hari ini. Dan Bapak Ibu tahu, ketika kita taat mengikut Yesus dengan sepenuh hati, Tuhan nyatakan mujizatnya. Jadi saya mau berkata, jangan taat kepada Tuhan karena mujizatnya Bapak Ibu. Tapi taatlah kepada Tuhan, karena kita percaya Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Pengorbanan di atas kayu salib itu sudah cukup Bapak Ibu. Itulah yang terbaik. Waktu tahun 2020 kami tidak bisa terapi anak kami karena pandemi dan belum vaksin Bapak Ibu. Akhirnya kami memutuskan udahlah doa aja, doa baca firman. Setiap malam kami ajak anak kami satu pasal yuk doa gantian. Mesbah keluarga, saya, istri sama dua anak saya. Gantian kami baca firman Tuhan. Pada saat itu 2020, 2021, tidak ada perubahan. Kami tetap baca firman Tuhan. Kami tetap perkatakan firman Tuhan itu ke telinga anak kami. Kami tetap minta anak kami, yuk kamu baca firman Tuhan juga. Sebisanya kamu bacalah, kamu baca firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu berkuasa, amin. Firman Tuhan memberikan kita pengharapan. Dan tahun 2022 Bapak Ibu, ketika sudah bisa mulai terapi lagi, kami panggil terapis yang sama. Dan terapisnya berkata, Pak, selama 2 tahun, anak saya yang kedua namanya Kira Bapak Ibu. Kira diapain Pak? Dibawa kemana? Saya berkata enggak dibawa kemana-mana. Kami cuma doa, kami cuma ajak dia baca firman Tuhan. Terapisnya bilang, Kira sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Semua karena Tuhan, amin. Boleh berikan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan. Saya jadi, terima kasih. Bukan dengan kekuatan saya. Tapi dari situ istri saya juga bilang, iya ya Pak. Dari kejadian itu Tuhan ingin kita lebih dekat lagi sama Tuhan.
Dari kejadian itu kita diajar oleh Tuhan. Bahwa mengikut Yesus dengan sepenuh hati itu bukan sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah menunjukkan kalau kita berpikir kebaikan Tuhan. Setelah anak saya nyanyi itu, kami selalu, yang kami ingat itu bukan masalah kami. Yang kami ingat Tuhan sudah memberkati hidup kami, Tuhan sudah menyertai kami. Sampai dengan hari ini Tuhan sudah menolong kami. Itu yang selalu kami ingat, seperti Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel. Kami mengingat terus kesetiaan Tuhan. Dan itulah yang membuat kami bisa taat dengan sepenuh hati sampai dengan hari ini. Dan hari ini kami melihat anak kami ini sudah kelas 2 SD sekarang. Ya, kemarin pada saat rapot semester yang pertama di bulan Desember, gurunya berkata kepada saya gini, Pak, saya tidak khawatir akan nilai akademis anak Bapak yang namanya Gerani. Saya tidak khawatir. Kenapa, Miss? Saya bilang gitu. Karena nilai anak Bapak itu di atas rata-rata. Wah, saya itu berkata, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Itulah Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu. Ketika kita tidak fokus kepada masalah kita, Tuhan itu sudah bisa nyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini, saya mau tutup dengan sebuah quote ya Bapak Ibu. Saat kita menyadari sepenuhnya kesetiaan Tuhan di setiap musim hidup kita, maka kita akan dimampukan mengikut Dia dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Kalau kita selalu menyadari, bagaimana Pak cara kita menyadari penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di setiap musim hidup kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, itu caranya Bapak Ibu. Gimana caranya kita tidak bisa melupakan, makanya bergaullah dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Jangan yang diingat masalah Bapak Ibu. Coba kalau pada saat itu kami memutuskan selalu melihat anak kami. Pada saat ini kami percaya kami gak akan mengalami perubahan hidup. Saya percaya kami tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena yang lebih penting bagi Tuhan, Tuhan merubah kehidupan kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Siapa pada siang hari ini ingin mengikuti Yesus tanpa pamrih, boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Mari ingat kesetiaan Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Mari kita nyanyikan lagu dari awal sebagai pengakuan kita akan kesetiaan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Engkaulah segalanya Tuhan, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kau berdoa kepada Tuhan dan doamu belum dijawab, bukan berarti Tuhan itu jahat. Dia selalu Tuhan yang baik dalam hidup kita. Tapi yang lebih penting, Tuhan ingin memproses hidup Anda dan saya untuk menjadi, melalui apa yang kita alami, menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Itulah tujuan Tuhan, supaya Anda dan saya semakin mengenal pribadinya. Oleh sebab itu jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kesetiaan Tuhan. Kalau kita boleh merenungkan dalam hidup ini, ya mungkin ada beberapa doa kita, permohonan kita yang seakan-akan Tuhan tidak jawab. Tapi coba ingat-ingat kembali, ada begitu banyak yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang seringkali tidak kita doakan, tapi Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang berkata itulah kebaikan Tuhan, yang tidak diukur oleh keadaan kita, tapi kebaikan Tuhan diukur karena kedaulatannya. Dia tahu yang terbaik atas hidup Anda dan saya. Pada siang hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang sedang bergumul dalam sebuah doa, dalam pergumulan hidup, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Dan saya terus mau mengingatkan pada setiap kita, mari berdoa kepada Tuhan. Bukan untuk menuntut sesuatu, Pak kalau begitu saya tidak boleh minta kepada Tuhan. Tapi jangan ngatur Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita berdoa hanya ingin imbalan. Tapi mari kita berdoa karena kita mengakui Dia Tuhan yang berdaulat, amin. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan pencipta alam semesta ini. Sehingga kita harus menghormati Dia. Setiap doa yang kita naikkan, bukan untuk menyuruh Dia menjawab doa kita. Tapi setiap doa yang kita naikkan, untuk kita mengakui Dia Tuhan yang berdaulat. Kita ini cuma hamba yang hanya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Jika itu ada di antara saudara yang ingin didoakan, mari boleh angkat tangan di tempat Anda duduk, tutup mata saudara. Jangan toleh kanan kiri, karena ini urusan pribadi kita dengan Tuhan pada siang hari ini. Haleluya Bapa, pada siang hari ini yang berdoa, buat setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Hamba gak tahu menjadi pergumulan hidup mereka, tapi hamba percaya Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Kesetiaan-Mu selalu sama, tak pernah lekang oleh waktu. Hamba-Mu percaya Engkau punya maksud, Engkau punya tujuan dalam setiap pergumulan yang kami alami. Oleh sebab itu kami pada siang hari ini, setelah kami mendengar firman Tuhan, kami mau melihat dengan cara pandang berbeda. Kami mau melihat bahwa segala masalah yang terjadi dalam hidup kami adalah untuk membentuk hidup kami, menyadarkan kami bahwa Engkau Tuhan yang setia, membentuk hidup kami supaya hidup kami serupa dengan Kristus. Dan supaya ke depannya nanti kami bisa taat tanpa menuntut. Tapi kami bisa taat karena kami menyadari semua kebaikan-Mu telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita nyatakan kepada Dia, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Terima kasih buat firman yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya kasih setiamu itu selalu baru setiap pagi. Dan besar kesetiaanmu atas kami Tuhan. Ini hidup kami serahkan kembali kepada Engkau sebagai penjunan. Dan kami hanya hamba yang mengerjakan pekerjaan tuannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Mari kuduskan mata uang yang kami persembahkan. Kami percaya Tuhan pakai untuk penjangkauan jiwa-jiwa melalui gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sebelum duduk berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu Saudara dan para petugas akan membantu kita semua. Kemudian kita akan bersama-sama mengikuti pengumuman gereja melalui Mojopahit News. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, mari bersama bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Bersama saya Ellen dan inilah Mojopahit News. Welcome home. Seluruh keluarga besar GBI Mojopahit mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama kami. Mari tertanam dan bertumbuh di GBI Mojopahit. Seluruh jemaat mengucap syukur dan berterima kasih atas pelayanan Pastor Daniel Priandana dari Semarang. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah dan dipakai semakin luar biasa. Ibadah Raya minggu depan tanggal 21 Mei 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali. Di ibadah Raya pertama pukul 7 pagi kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor William Setiabudi. Lalu di ibadah Raya kedua pukul 10 pagi kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Johan Rusli. Dan di ibadah Raya ketiga pukul 5 sore kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Suseno. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan secara online dapat melalui transfer ke nomor rekening berikut ini atau dengan scan kode QRIS yang tertera di layar melalui aplikasi pembayaran yang tersedia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mendukung pelayanan di gereja kami dengan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami dari pengurus diakonia mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur dan jemaat Tuhan yang telah menabur berkatnya untuk para anggota diakonia. Sehingga sampai saat ini semua anggota diakonia tetap mendapatkan bantuan sembako.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, para donatur dan jemaat Tuhan yang telah menabur dengan berkat-Nya, dengan berkat yang berkelimpahan. Kerinduan kami dari pengurus diakonia diberkati untuk memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersama hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Ibadah akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Budi Raharja dan pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Ibu Gembala Pastor Jane Evelyn. Doa pagi dapat jemaat ikuti setiap hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 pagi secara onsite di rayon-rayon doa pagi yang tersedia. Doa malam dapat jemaat ikuti setiap hari Rabu pukul 7 malam bertempat di ruang youth. Doa puasa hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 diliburkan. Tiada pernah berubah. Ribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Halo Jumpers, jangan lewatkan ibadah jam Youth and Teens tanggal 20 Mei 2023 pukul 5 sore bertempat di Main Hall GBI Mojopahit. Sabtu depan kita akan sharing dan berdiskusi bersama yang akan dilayani oleh Ko Handri. Don't miss it guys! Jams Food Bazaar is back. Tersedia berbagai makanan, minuman, dan jajanan enak di stand kami loh. Setelah ibadah raya 1 dan 2 di depan kantin. Jangan sampai kehabisan ya. Jam Summer Camp akan segera datang pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2023. Dibuka kesempatan menabur untuk mensukseskan acara ini melalui rekening yang tercantum. Harap menambahkan angka 1 pada akhir nominal transfer atau mencantumkan menabur camp pada catatan transaksi. Dibuka pendaftaran baptisan air. Pelajaran baptisan akan dimulai awal bulan Juni setiap hari Minggu pukul 10 pagi di gereja. Bagi jemaat yang rindu mengikuti dapat mendaftarkan diri kepada kontak person yang tersedia. Gereja kita akan mengadakan doa untuk menyambut peringatan Hari Pentakosta yang akan dimulai pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Bapak Himawan Tresno. Gereja kita melalui Departemen Misi akan mengadakan donor darah minggu depan tanggal 21 Mei 2023 yang akan dimulai setelah ibadah raya pertama. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita ikut ambil bagian dalam donor darah ini. Tuhan memberkati. Demikian informasi mengenai gereja kita. Selamat hari Minggu. Dan kiranya kasih setia Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Tetap semangat dan disiplin. Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Semua bertepuk tangan buat Allah kita. Mari kan beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah
mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Doa yang diajar oleh Yesus sendiri. Mari saya himbau seluruh jemaat mengucapkan dengan suara yang keras. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara. Kita mau pulang dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan penyertaan Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.